يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وسلم على سيدي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله صحبه أجمعين اللهم صل على سيدي وحبيبي وطبيبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي المحبوب سيدي داد القلوب ووسيلتنا إلى الله معبود وعلى آله وصحبه سلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي المحبوب سيدي حداد القلوب ووسيلتنا إلى الله البعد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي المحبوب سيدي حداد القلوب ووسيلتنا إلى الله المعبود وعلى وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثواب وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله على نعمه الشكر على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعوانه أما بعد. Alhamdulillah kita muliakan bersama pengasuh majelis Sahdadul Qulub Habib Hamid Barakah juga keluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umurnya, memberkahi rezekinya, memberikan kemudahan di dalam segala jalan dakwahnya, mengabulkan hajatnya. Mudah-mudahan kita juga yang kumpul di sini yang senantiasa rutin menghadiri majelis taklim Sahdadul Qulub khususnya, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, mudahkan untuk beramal, untuk mengamalkan ilmunya, dan mudah-mudahan mendapatkan keselamatan di dunia, di alam barzah, di alam akhirat, dalam keadaan wafat, dalam keadaan husnul khatimah setelah umur yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memudahkan langkah kaki kita untuk berkumpul bersama menuntut mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang diajarkan oleh para ulama mu'tabar yang bersanad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, salawat dan salam kita baca tadi kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih termasuk golongan orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu. Ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung untuk menjaga keislaman kita, untuk menjaga keislaman kita, untuk menjaga iman kita. Dengan apa caranya? Dengan cara terus-menerus mempelajari ilmu. Dengan ilmu inilah kita tahu betapa agungnya nikmat Islam, nikmat iman. Nikmat Islam, nikmat iman ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Khususnya apa? Yaitu tadi kabar gembira yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah merupakan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam burdah itu, kadang kita baca burdah kalau Jumat malam Sabtu itu di Al-Amin. Di situ ada kalimat di dalam burdah itu, busyrolana ya ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Kata Imam Al-Busiri, beliau menyatakan kabar gembira untuk kita. Untuk kita siapa? Ya ma'syarul Islam. Wahai orang-orang, kumpulan orang-orang yang beragama Islam. Kabar gembira untuk kita yang beragama Islam. Kabar gembira apa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Kita memiliki inayah. Allah berikan kita inayah pertolongan berupa adanya datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ajarannya, yaitu ajaran agama Islam yang sampai saat ini kita anut, ya. Ajaran itu sampai saat ini kita anut, dan mudah-mudahan sampai wafat tetap kita membawa Islam dan iman, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan iman ini, Islam ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan manfaat yang besar. Ada beberapa orang, kriterianya yang pertama adalah orang sombong. Orang sombong itu tidak bakal dapat ilmu. Sombong tidak bakal dapat manfaat kebaikan, tidak bakal. Lalu dia sombong atau gengsi lah katakan. Nah, hadir majelis gengsi, nyingok dulu ustadznya siapa. Sekarang kan itu. Tidak nyingok dulu apa yang diajar tapi nyingok dulu ustadznya siapa baru hadir. Kalau tidak cocok sama dia, tidak ada aku hadir. Berarti dia tidak ada totalitas untuk mempelajari ilmu sebenarnya. Yang dia cari itu apa sebenarnya? Yang dia cari kan ilmu.
Yang dia pengen tahu kan adalah ajaran agama Islam. Dia pengen tahu fikih, dia pengen tahu sirah, perjalanan Nabi, akhlak Nabi. Dia pengen tahu apa tentang tauhid misalkan, tentang apa hadis itu diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi tidak usah nak milih-milih guru. Kalau kita fokus baik tentang kita pengen belajar ilmu. Tidak usah nak nyingok kanan kiri, tidak usah nyingok nak siapa yang ngajar, kecuali memang yang ngajar itu sesat. Yakin gitu, kata guru kita tidak usah. Udah, ya itu. Jadi ada beberapa uang itu tidak bakal dapat ilmu. Tidak bakal dapat ilmu, tidak bakal dapat kebaikan. Susah dia bakal. Itu kriterianya yang pertama uang sombong. Gengsi, nyingok ustadznya lebih muda dari dia. Ustadz itu baru umur berapa dia? 15. Aku nih umur berapa? No, kau. Nyingok-nyingok umur. Namanya belajar itu tidak mandang umur. Duduklah sama wong muda tidak jadi masalah. Yang penting nak belajar ilmu, tidak usah mikir-mikir, tidak usah mandang-mandang yang sebelahnya kawannya lebih muda dari dia lah, apalah. Sudah. Bismillah. Kalau memang nak belajar nak bermajelis, tidak usah mandang kanan, mandang kiri, tidak usah. Itu yang pertama, wong sombong. Gengsian. Yang kedua adalah orang pemalu. Malu. Minder aku nih. Dah kate yang namanya malu untuk berbuat baik dah kate. Malu untuk berbuat baik dah kate. Giliran berbuat buruk masih ada kate malu dia. Kate malu dia. Jalan malam minggu, malam mingguan dah kate malu dia. Kumpul sama kawan-kawannya betino yang setengah-setengah dasar itu dah kate malu dia. Dia buka aurat kate malu dia. Yang namanya malu itu kalau berbuat buruk, malu baru. Malu sama Allah, malu sama guru, malu sama orang tua, malu sama diri dewek. Malu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbuat baik jangan malu-malu. Aku nih minder beb, Ustaz, minder aku nih. Malu. Apa malu? Aku nih masih tidak baik, nak kumpul sama kamu ngomong baik. Nah, itu perkataan yang salah itu. Itu adalah pendapat atau pernyataan yang salah. Aku masih malu minder kumpul sama wong-wong baik. Ngapo? Karena aku juga masih jahat, aku ini masih buruk. Jarang sholat, jarang ini. Jadi aku malu nak kumpul sama kamu, duduk bareng di majelis sama kamu, aku malu. Salah tak ini? Salah. Dengan kita duduk bareng sama wong-wong baik, sama wong-wong yang ahli ibadah, ahli sholat, senang bermajelis. Lamu-kelamuan yang buruk itu ikut jadi baik. Ikut jadi baik. Kecuali pengaruh wong buruk itu begitu besar. Pengaruh wong buruk itu, yang jahat itu begitu besar. Kamu yang baik ini bakal terpelok. Maka benar-benarlah bermajelis, nuntut ilmu, minta sama Allah, minta dikuatkan imannya, minta dikuatkan Islamnya, minta dikuatkan ilmunya, agar dia tidak sesat. Jadi wong yang tidak baik, yang ngerasa tidak baik, yang ngerasa banyak maksiat, ngerasa banyak belum melaksanakan kewajiban ibadah, maka sering-seringlah kumpul di majelis sama wong baik, insya Allah yang tadi karakternya tidak baik menjadi baik dengan kemuliaan kumpul sama orang-orang yang hobi bermajelis. Maka kita juga jangan ngeraso, jangan merasa agak balik-balik tadi sana. Yang pertama, sombong, akhirnya dapat ilmu, udah dari majelis tapi tidak dapat ilmu. Gawe nak nyala ke ustaz lah kadang. Ini tanya ustaz ini ngomong lain sama ustaz yang belakang. Akhirnya beda-beda ke banding-banding ke ustaz. Sudah duduk pengen belajar, bismillah. Itu kan tadi kita setiap bermajlis itu ada niat. Nawaitu ta'alluma, aku niat belajar. Wa ta'lima, apa ta'lim? Ngajarkan lagi. Nah itulah susunan niat kita baca taklim itu. Nawaitu ta'alluma, aku niat nak belajar. Wa ta'lima, niat kaget nak ngajar ke setelah aku dapat pelajaran. Jangan ngajar tanpa belajar. Inilah banyak uang yang ngajar tanpa belajar, maca, gurunya ChatGPT, gurunya AI. Naudzubillah, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadzkira, untuk saling ingat ke. Aku niat belajarnya untuk ngapo? Untuk saling ingat ke, baca ingat ke keluarga aku, baca nasihati kawan-kawan aku. Ini niatnya belajar. Luar biasa. Niat pengen mendapat petunjuk dari Allah. Mendapat petunjuk itu ada caranya. Kita pengen, ya Allah berikan aku petunjuk. Tapi tidak galak belah. Salah ini. Pengen mendapat petunjuk.
pengen mendapat hidayah, pengen mendapat kebaikan, pengen mendapat arahan, pengen ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, arahkan aku kepada jalan yang lurus. Ngagok be di rumah, tidak ada belajar. Salah dah ini? Salah. Yang namanya pengen hidayah, pengen petunjuk dari Allah, pengen diluruskan, pengen diberikan jalan-jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itu doa bagus. Setiap sholat kita baca itu. Ihdinas siratal mustaqim, bagus. Tapi kalau udah galak belajar, nah sama baik. Kiat-kiatnya apa? Kita pengen dapat hidayah, petunjuk kebaikan dari Allah. Yaitu tadi salah satunya belajar. Alhamdulillah. Yang di luar sana mungkin wong awam, yang belum tergerak hatinya, kita doakan boleh. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kita jelaskan. Bagaimana memupuk hidayah itu agar betul-betul dia paham. Belajar. Alhamdulillah kita lah duduk di sini. Ini hidayah dari Allah. Tidak seluruh orang dapat ini. Kita duduk di majelis ini, tidak seluruh orang dapat. Alhamdulillah kalau lah duduk, nah tidak usah matu lagi. Sekali 2 kali be. Lagi 3 bulan mau muncul lagi. Sering nyampe ini. Jadi mudah-mudahan Allah kukuhkan hati kita, senang bermajlis, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jamaah majlis taklim Haddadul Qulub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas tentang niat. Arkanul Islam, arkanus salat. Rukun salat sudah dibahas yang pertama, yaitu niat lah beres. Mungkin lagi ada tambah-tambahan, kita masuk lagi. Yang kedua, rukun salat yang kedua adalah takbiratul ihram di sini. Apa takbiratul ihram? Takbiratul ihram. Yang namanya salat itu, apa definisi salat? Salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Apa itu salat? Salat itu aqwal, ucapan-ucapan dan af'al, gerakan-gerakan, pekerjaan-pekerjaan yang digawe yang diawali muftatahatun diawali dengan takbir, takbiratul ihram, dan ditutup dengan taslim. Apa taslim? Salam. Ini salat. Definisi ringkas salat. Yaitu diawali dengan takbir, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Yang pertama yang kita bahas adalah niat sudah selesai. Sekarang takbir, Takbir ini kagek memiliki syarat-syarat. Tidak sembarangan takbir. Tidak seluruh takbir itu dikatakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang pertama, baik. Seterusnya namanya takbiratul intiqal, kagek namanya. Apa? Takbiratul intiqal. Yang pertama itu namanya apa? Takbiratul ihram. Habis itu pas ruku kagek. Apalagi pas nak sujud, bangun dari duduk di antara 2 sujud, pergi bocok, nak qiyam lagi, itu namanya takbir intiqal. Namanya takbir intiqal, artinya takbir perpindahan. Jadi takbiratul ihram cuma yang pertama itu, baik. Ngapa macam itu? Ngapa macam itu? Takbiratul ihram itu artinya apa? Ihram itu mengharamkan perkara-perkara yang tadinya sebelum sholat aman-aman baik kita gawe ke, tapi pas sholat dilarang, diharamkan bahkan. Dilarang. Nah, di sini definisinya wasumiyat bidzalik, ini baca di dalam kitab Takhirat, sama baik di dalam kitab Safina atau Nailur Roja itu ada, dinamakan takbiratul ihram li'annaha tuharrimu makan halalan qabla kal akli wal kalami, ada tambahan di dalam itu asyurbi wa ghairi dzalik, dan selain itu. Takbiratul ihram dinamakan takbir. Takbir itu apa? Mengucapkan Allahu Akbar. Ditambah ihram. Ihram itu apa? Mengharamkan, mencegah. Apa yang dimaksud? Yang tadinya sebelum sholat aman baik kita makan, aman baik kita minum, aman baik kita melakukan hal-hal yang lain, yang diperbolehkan. Tapi pas masuk dalam sholat, dia tidak boleh melakukan itu, dilarang, diharamkan. Setelah apa? Takbir. Seakan-akan takbiratul ihram ini mencegah, mengharamkan perkara-perkara yang tadi boleh, sekarang sudah tidak boleh lagi. Paham enggak? Pas sudah takbiratul ihram, boleh tidak makan? Kan sudah lagi sholat itu. Pas sudah takbiratul ihram, boleh enggak nyuruh orang sholat? Nyuruh orang sholat boleh?
Hah? Ada yang lelucon-lelucon itu, boleh tak nyuruh orang sholat? Hah? Haram nyuruh orang sholat. Apa nyuruh orang sholat haram? Lagi sholat dia nyuruh. Tidak boleh. Perkara-perkara yang tadi boleh makan. Pas sudah takbiratul ihram sudah. Karena dia sudah di dalam sholat. Minum tadi boleh. Pas sudah takbiratul ihram sudah. Tidak boleh lagi haram. Menyengaja batal dia sudah. Minum. Apalagi? Tidur. Sengaja tidur. Nah, sengaja kan ya? Itu ada pembahasan yang panjang dalam hal tersebut. Nah, ngomong di sini berbicara. Yang tadinya sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram, boleh baik ngomong bebas. Tapi sudah takbir, sudah dalam keadaan sholat, tidak usah lagi ngomong. Kalamu ajnabi namanya. Ucapan-ucapan ajnabi, omongan-omongan ini selain perkataan-perkataan atau bacaan-bacaan sholat, tidak boleh dikatakan, diomong ke, di apa ke bahasanya? Diucapkan. Nah, inilah galak kurang bahasa Indonesia. Itu. Paham ini? Ngapo dinamakan takbiratul ihram? Paham? Yang tadinya boleh, setelah takbiratul ihram dicegah. Ya, haramkan enggak boleh. Lagi sengaja dia dosa itu kalau sengaja dia. Hanya main-main padahal dia tahu. Lah, itu definisi takbiratul ihram. Kenapa demikian? Yang tadinya boleh kok habis itu tidak boleh? Karena kita tuh lagi ngadep Allah. Salat itu silatun bainal abdi wa rabbihi. Ingat, itu salat itu. Salat itu apa? Silatun bainal abdi wa rabbihi. Adalah kaitan sambungan antara hamba dan Tuhannya. Tuh bayangkan, kita tuh lagi ngadep Allah salat tuh, bukan ngadep presiden. Ngadep presiden baik kalau kamu ngenyol tamparnya. Ngenyol sambil minum es ngadep presiden. Manusia ini. Ngenyol tuh ngenyol. Mana tahu ngenyol. Ngunyah no, pas Palembang itu. Pasal lo baca. Kurang nih. Ngenyol. Enggak tahu. Nah, ini kurang kamu nih. Banyak ngowes lah itu. Biar paham masuk Palembang. Itu ngenyol, ngunyah itu, ngunyah. Ya, kata adab depan makhluk ini padahal depan manusia ini. Nah, ngomong-ngomong dia lagi ngomong, kita ngomong lain. Nah, malah kata adab itu. Nah, itu adab itu. Padahal depan manusia ini. Lah kita ini lagi enggak ngadep Allah. Silatun bainal abdi wa rabbi. Kita lagi ngadep Allah. Perkara-perkara yang tadi tidak boleh, yang boleh jadi tidak boleh. Yang aman-aman jadi tidak aman kalau dilakukan di dalam sholat, kecuali bacaan sholat. Nah, itu perlu diperhatikan. Lalu yang pertama ini ada syarat-syaratnya. Takbiratul ihram itu ada syarat. Cara membaca takbir atau takbiratul ihram itu ada syarat-syaratnya. Kalau tidak maka tidak sempurna, maka tidak sah, tidak bisa dikategorikan takbiratul ihram. Di sini syarat yang pertama ayyusmi anak sahu hurufaha. Ini syarat takbiratul ihram nih. Yang pertama nih, perhatikan. Perhatikan yang pertama adalah memperdengarkan dirinya ucapan takbiratul ihramnya. Dia mengucapkan Allahu Akbar dari awal sampai akhir itu dia perdengarkan dirinya. Kalau bisu kagak lagi kalau bisu. Jangan kecap bisu. Bisu apa namanya? Tuli. Nah, tulinian kage. Diperdengarkan. Dia mengucapkan takbiratul ihram, perdengarkan dirinya dewe. Bukan untuk orang lain. Sekiranya dirinya dengar sudah. Bukan memperdengarkan orang lain sebelah-sebelahnya. Allahu Akbar. Ida, wong sekarang ini saking dia kerasnya takbiratul ihram, padahal dia makmum bukan imam. Makmum dia nih. Dia membaca takbiratul ihram, memperdengarkan wong lain, bukan memperdengarkan diri dia ngucap sekiranya baik, sekiranya diri dia dengar cukup. Tidak usah dengar, tidak usah, bukan untuk memperdengarkan orang lain. Jadi sebatasnya secukupnya baik. Itu karena apa? Takbiratul ihram termasuk dalam rukun qauli. Rukun ucapan. Rukun qauli kagak ada beberapa. Salah satunya takbiratul ihram. Habis itu Fatihah. Habis itu tasyahud. Habis itu sholawatnya. Habis itu salam. Ini rukun qauli. Dia dengarkan dirinya dewe. Memperdengarkan dirinya. Apa?
Iya, jangan dalam hati. Dah apalah apa udah. Baca Fatihah cak katinya suara, mulut tak bergerak. Nah ini perdengarkan dirinya. Ini namanya rukun kauli. Ayusmi anak sahur. Kalau berisik kemana? Nah, berisik itu kagak ada kategori lain lagi. Berisik itu sekiranya dia tetap ngangkat suara akhirnya. Jangan dia tetap di suara yang pertama itulah. Contoh sekarang kan tidak berisik nih. Anda baca biasa. Apa Allahu Akbar lah kedengeran diri anak dewe. Tapi kalau berisik angkat dikit suaranya. Angkat dikit. Angkat dikit. Enggak usah angkatnya. Angkat dikit, be. Sekiranya diri dia dengar. Tapi kalau berisik nih tidak usah teriak. Kalau berisik nih mau berarti kita teriak Allahu Akbar. Tidak cak itu. Paham dah ini? Kakek kamu kayak salah paham. Nah, angkat dikit. Yang biasanya kita cuma Allahu Akbar lah kedengeran. Nah ini Allahu Akbar lah kedengeran. Karena berisik tadi. Angkat dikit. Bukan diangkat nian sampai teriak-teriak. Allahu Akbar. Biar aku denger Ustaz. Ini berisik. Tidak cak itu. Aneh kamu sholat mah itu. Iya. Nah, diangkat dikit baik. Lalu yang kedua. Syaratnya lihat. Yang pertama sudah, yang kedua antakuna halatal qiyami fil fardi. Mengucapkan takbir itu dia sudah posisi berdiri. Wong sekarang ini jingok. Dari dodok sudah baru enggak tegak dia tuh. Allahu Akbar. Belum sempurna berdirinya. Paham enggak? Contoh nah kamu lagi ini kan dodok nih. Tiba-tiba ada sholat berjamaah dia langsung nak melok sholat. Belum posisinya belum tegak berdiri sudah paham enggak? Tidak bisa itu. Dia harus betul-betul sudah halatal qiyam. Sudah, makanya tegak dulu. Tegak dulu, baru takbir. Bukan takbir dulu, Allahu Akbar. Ingat ini. Jadi tegaklah dulu dalam posisi berdiri yang tegap, baru Allahu Akbar. Inilah biasa wong tergesa-gesa tuh itu. Ini banyak ini. Tidak mungkin ulama ini membahas, karena banyak terjadi memang. Ana juga nyaksikan. Wong terburu-buru itu Ustaz. Belum tegaknya dia itu. Enggak usah dicontoh lah, ngerti lah pokoknya. Baru nak tegak sudah all. Paham enggak? Ini makmum biasanya, imamnya kacau kalau macam ini. Salat tarawih. Nah, salat tarawih biasanya. Belum posisi tegak berdiri sudah Allahu Akbar. Ini perhatikan. Jadi tegak dulu, posisi tegak berdiri, baru Allahu Akbar. Ini dalam sholat fardu. Nah kalau sholat sunnah dia boleh kan duduk. Sholatnya duduk boleh. Jangan karena boleh, tetap pahalanya berkurang. Bagus mana hal duduk sama berdiri. Nah tetap berdiri. Jangan mentang-mentang sholat duduk itu boleh dalam sholat sunnah, duduk terus dia. Pas tegak tidak baca lagi. Kacau. Ini yang kedua. Yang ketiga, antaku nabil arabiyah. Nah, ada pembahasannya. Dia apa? Pakai bahasa Allahu Akbar itu pakai bahasa Arab. Boleh tidak diterjemah ke bagi wong ajis. Wong yang lemah, wong tidak pacak memang dia mengucapkan pakai bahasa Arab, maka boleh terjemah. Banyak anak saksikan itu ada beberapa tempat itu. Dia bacaan sholat tuh pakai bahasa dia. Itu udah ngerti. Nah ini jadi kita kan belajar, kita ngerti, kita bisa. Maka tidak boleh, kita harus pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Bagi wong ajis, wong yang lemah atau wong yang baru belajar, yang awam baru masuk Islam misalkan dia tidak mampu belum mengucapkan Allahu Akbar, belum bisa. Maka dia tetap wajib belajar. Di samping itu dia kerjakan tidak apa-apa terjemah dengan bahasa dia. Apa terjemahannya Allahu Akbar? Allah nu agung. Itu Sunda. Enggak tahu anak itu. Bahasa apa emang? Allah besar. Dengan terjemah. Tetap belajar, belajar. Wajib belajar agama nih wajib. Kamu kalau daerah kamu ini dak kate ngajar, kamu wajib pergi safar namanya. Safar itu berpergian itu ada yang mubah. Boleh baik. Hukum berpergian itu. Ada yang wajib. Berpergian apa yang wajib? Salah satunya untuk nuntut
daerah dia udah katik yang ngajar, maka dia wajib. Kalau dia ada mukna itu biaya. Dia mampu untuk pergi safar, berpergian untuk ngari ustadz itu, untuk belajar agama. Bisa mampu, ada biayanya, wajib dia pergi ke sana. Wajib hukumnya. Jadi safar itu ada yang wajib, ada yang sunnah, yang boleh-boleh baik, ada juga. Ada bahkan yang haram. Berpergian baik ada beberapa hukum, 4. Ada hukum wajib. Kayak pergi safar lil hajj, lil umroh. Pergi haji, pergi umroh. Belum sama sekali. Itu hukumnya wajib safarnya. Menuntut ilmu. Kalau di tempatnya memang tidak katik. Kalau tempatnya ada, sudah belajar yang ada di situ lah. Tidak butuh dia safar pergi. Ada yang sunnah. Sunnah itu apa? Ziarah. Apalagi yang baik-baik. Silaturahmi, bagus. Apalagi? Dagang, tapi niat yang baik. Lalu banyaklah itu. Yang mubah, yang tidak katik, unsur-unsur goes. Tapi kalau niatnya bagus juga mungkin dapat pahala itu. Goes. Dan banyak lagi ini karena ini lagi hobi goes ini Gak apa-apa, bagus niatnya untuk kesehatan Nah, ada yang haram. Paham yang haram? Nah, waktu kapan itu nah? Pergi ke Jakarta, apa kemana itu? Yang ada Nancy Ajram itu nah. Oh ya viral itu. Kacau itu, mana yang berjilbab-jilbab cadar-cadar. Pergi kalau ke situ. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tahu kabar Kita harus tahu itu haram. Pergi konser ngapoi? Ikhtilat di situ, kumpul bareng betino lah. Lanang aurat di mana-mana terumbar di situ, mata dak pacak dijago lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi safarnya baik sudah haram, itu terhitung dosa. Hati-hati. Nah, kamu pergi dari rumah ke sini nih. Wajib nuntut ilmu. Nah, dan seterusnya banyak hukum safar. Ngapa ke situ? Karena kita bahas masalah ilmu ini Yang ketiga sudah. Pakai bahasa Arab. Tidak mampu maka terjemah, tapi tetap wajib belajar. Lalu yang keempat, tartib fiha. Tartib ini berurutan. Tartib itu berurutan. Allahu Akbar. Jangan dibalik. Akbar Allah. Sangat-sangat Yang kelima anutku bilafzil jalalah. Mengucapkan dengan lafzul jalalah. Allah. Lalu anutku bilafzil akbar. Itu kalau pakai bahasa Arab tadi. Harus rukun ini syaratnya mengucapkan dengan kalimat Allahu Akbar. Yang ketujuh, adamu maddi hamzatil jalalah. Tidak memanjangkan hamzahnya jalalah. Jalalah itu kalimat Allah. Itu jalalah. A-nya itu yang di depan itu. Allahu Akbar. Jangan. Tadi artinya lain. Artinya lain kalau hamzah itu dipanjang ke. Perhatikan ini di dalam kalimat bahasa Arab kalimat ilmu kalau dipanjang ke itu ada 2 hamzah berarti. Hamzah yang pertama itu istifham, yang kedua kalimat Allah. Berarti artinya apa dong? Istifham itu artinya apakah? Apakah Allah Maha Besar? Kacau enggak? Kacau, bertanya dia. Bukan menyatakan bahwasanya Allah itu Maha Besar. Kalau hamzahnya sudah dipanjang ke seolah-olah itu hamzahnya ada 2. Memang ada 2 jadinya. Kalau dipanjangkan, apakah Allah Maha Besar? Kacau. Makanya jangan dipanjangkan. Aduh, itu aduh. Aduh, soalnya aduh. Juk tahu Allahu Akbar. Kan. Caknya keren ya, ya. Ecaknya keren itu. Itu sudah. Sekilas Lalu apa lagi? Adamu maddi ba'i akbar. Jangan memanjang ke baknya lafaz akbar. Nanti artinya berubah juga. Baknya akbar. Berarti Allahu Akbar. Jangan. Lalu apa? Adamu tasdidil ba. Tidak boleh adanya tasdid ba. Baknya akbar.
Allahu akbar jadinya kaget. Jangan ngerusak, jangan aneh-aneh. Sudah kalimatnya Allahu akbar. Al-mualah bainahuma. Mualah, tahu mualah terus-menerus langsung dibaca. Allahu akbar. Jangan ada fasl, pemisah. Jangan ada sukun pemisah yang panjang. Tapi kalau pendek, sekiranya biqadri tanafus. Kalau dalam kitab lain itu biqadri tanafus, seukuran mengambil nafas. Allah akbar. Pendek, fasalnya itu pemisahnya pendek. Maka kata ulama tidak masalah. Tapi kalau terlalu panjang, Allahu akbar. Jangan aneh-aneh. Jadi sudah langsung Allahu akbar. Selesai ya. Tidak masalah jadi. Lalu apa? Adamu maddi alifil jalalah ziyadatan ala sab'i alifat. Tak boleh memanjangkan lafaz jalalah alifnya itu melebihi 7 alif. 7 alif ini kalau dalam ilmu tajwid tahu satu alif berapa? 2 harokat. Berarti kalau 7 alif 14 harokat. Mat apa ini? 14 harokat. Aduh, benar dengar mat apa? Tidak nyampe. 7 alif. 7 alif 14 harokat. Alifnya Allahnya itu. Alif lafaz jalalah. Berarti Allah. Woi, nak mana? Ini takbir ini. Takbiratul ihram. Panjang nian. Kalau wong sano, luar sano, Haram, Hadramut, Tarim, Makkah itu juga perhatikan lah. Jarang ada yang panjang itu, bahkan cepat kadang. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya itu tadi, ya. Kemarin udah dibahas. Niatnya ke depan kepanjangan. Dia nak masuk ke niatnya dalam takbir itu berusaha semampu mungkin total. Lewat dikit, ngulang lagi, ingat lagi, ngulang. Jadi panjang. Allah. Lupa. Apa dia tadi? Inilah makanya sudah fokus. Sholat tuh fokus. Jangan mikir apa-apa dulu ya. Akhirnya, nah ini cukup. Kan kemarin niat sudah dibahas. Kalau sholat misalkan sholat isya. Saya sholat fardu isya. Sholat wajib isya. Selesai. Yang wajib itu niat sholatnya. Terus namo sholatnya. Kalau yang wajib, sholat wajib ini. Sama fardunya itu. Sudah selesai. Nah, jadi makmum niatnya sudah beres. Simple baik. Ya usah panjang-panjang. Ini lewat dari 7 alif berbahaya. Allah, ya sudah. Itu. Lalu alla yazida wawan bainahuma. Tak boleh tambah waw di antara Allah sama akbar. Allahu wa akbar. Ada kan? Allahu akbar. Allahu akbar. Ada wakbar malah. Akbarnya hamzanya hilang itu. Allahu akbar. Mana ada wawunya itu kata waw. Yang benar Allahu akbar. Jelas-jelas. Allahu akbar. Soalnya Allahu akbar ini ada yang mengucapkan model macam itu. Allahu akbar. Jangan tambah-tambah. Lalu Allah yazida wawan qoblal jalalah. Tak boleh juga nambah waw sebelum Allah. Itu lebih kacau lagi nih. Sebelum Allahnya. Wa Allahu akbar. Ini belajar di mana? Sudah. Habis itu apa? Mura'atu hurufiha. Memperhatikan huruf-hurufnya. Makanya kita itu dari kecil nih, budak-budak kita nih, anak-anak kita. Ngapoi belajar ikro. Itu wajib kaget dia bakal dilaksanakan pas sholatnya. Bacaan-bacaan wajib. Makanya sangat disayangkan latuwo dak baca Quran. Latuwo ikro beda udah selesai. Masih ata eto. Tahu ata eto. Itu masuk itu udah tahu lagi Ustaz Rahmat lagi. Latuwo masih susah. Bukan dia susah ngomong, memang enggak ngerti. Nah, ini masalah. Kita ini beragama Islam ini perhatikan anak-anak kita juga. Jangan kita baik bapak-bapak yang belajarnya anak kita. Mamano agamanya, mamano ikronya, mamano Qurannya, mamano sholatnya. Perhatikan itu tanggung jawab kita orang tua. Makanya Habib Syukri itu sering inget ke kita lemak-lemakan, bapak-bapaknya belajar bermajelis,
pergi ke sana, pergi ke sini, bininya ndak diperhati anaknya ndak diperhati masalah agamanya. Anaknya ndak diperhati ke sholatnya mana, bininya sholatnya mana ndak diperhati ke, ndak diajar ke, dia calcul ke mana-mana. Bebas dia. Ilmu yang dia dapat ndak disampaikan, ndak diajar ke. Nah ini bahasa masalah tanggung jawab dia itu. Kelak kakek mereka itu nuntut loh di hari kiamat. Anak itu nuntut. Jangan lama-lama bapak-bapak ini. Apalagi bikin anak banyak-banyak. Nah, ikut lagi nuntut. Berapa 10. Nuntut kalau itu. Kalau tidak diperhati ke. Alhamdulillah kalau anaknya diperhati ke luar biasa. Bahkan dia bakal menjadi penyelamat bagi bapaknya. Nah ini perlu diperhatikan. Lalu apa? Di sini memperhatikan huruf-hurufnya. Dengan kita belajar Iqra, belajar Al-Quran itu, jadi dia paham, ngerti cara maca huruf-huruf ini. Allahu Akbar, jelas, bagus bacaannya. Jangan dirubah-rubah. Di sini tidak boleh an la yubdila harfan bi harfin akhar. Jangan dirubah huruf-hurufnya dengan huruf yang lain. Lalu ayat khulal waktu fil muaqqat. Nih, dia takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu kan takbir pemula. Takbir pembuka sholat. Maka dia mengucapkan takbir itu kapan? Kalau sudah masuk waktu. Uang sekarang ini belum azan loh, Allahu Akbar. Bukan azan, bukan masalah azan dia. Dia nak buru-buru sholat. Misalkan agak subuh nih ingat lagi ini azan lagi. Padahal belum azan, dikebur-buru. Aku nak sholat duluan pokoknya nih. Nak ngapa? Nak tidur. No, alasannya nak tidur. Dia takbir, tak taunya belum masuk sadar sholatnya. Takbir dia, takbiratul ihram, belum masuk waktu. Tidak sah. Dia harus jelas dulu masuk waktu. Jadi mengucapkan all dari mulai hamzanya itu. All sudah masuk waktu dulu, jelas masuk waktu, baru memulai sholat dengan takbiratul ihram dan niat. Maka kalau tidak di dalam waktu bermasalah, tidak sah sholatnya. Lalu apa? Antak tarina bin niyah. Kemarin sudah dibahas. Takbiratul ihram barengi sama niat. Kemarin sudah dibahas. Lalu takhiru takbiratil ma'mum min takbiratil iman, an takbiratil iman. Mengakhirkan mengucapkan takbir bagi makmum setelah imam mengucapkan jangan susul-susulan. Jangan balap-balapan sama imam. Imam belum selesai mengucapkan takbir, jangan takbir dulu bagi makmum. Selesai dulu takbiratul imamnya sudah selesai, Allahu Akbar, baru makmum. Jangan balap-balapan. Ini mempengaruhi sholatnya juga kagak tak sah. Ayyakuna mustaqbilal kiblah. Menghadap karena pembuka sholat ialah takbiratul ihram. Jangan pas takbiratul ihramnya belum ngarah kiblat. Setelah selesai takbiratul ihram baru ngarah kiblat dari awal. Takbiratul ihram sudah ngarah kiblat. Kan sudah dibahas kemarin syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat salah satunya apa? Menghadap kiblat. Berarti kapan kita mau memastikan mencari arah kiblat? Pas sholat apa pas sebelum sholat? Sebelum sholat. Kan sudah dibahas kemarin. Syarat sholat itu adanya di luar sholat. Rukun sholat adanya di dalam sholat. Jadi takbiratul ihramnya itu mengucapkan takbir sudah ngarah kiblat. Lalu apa? Allah yaksida bitakbir ghairas sholat. Dia tidak bermaksud apapun selain sholat. Dia bermaksud takbiratul ihram bukan hanya mengucapkan takbir, tapi memang niatnya untuk sholat. Bukan takbir Allahu Akbar, bukan itu. Bukan itu bukan takbiratul ihram. Dia mengucapkan takbiratul ihram niat sekaligus niat sholat, tidak bermaksud apapun kecuali niat sholat. Dan yang terakhir di sini an yaqta'a hamzata akbar fayantiqa bil hamzah. Dia betul-betul memisah kalimat maksudnya itu Allahu Akbar. Jangan disambung, jangan ada huruf lain ataupun tambahan lain. Pokoknya jelas dia mengatakan Allahu Akbar. Ini
Di antara beberapa banyak syarat mengucapkan takbiratul ihram ya. Lalu ada yang ngomong lagi, mak mano kalau misalkan ditambah sifat. Ya, ada beberapa menambah sifat. Sifat itu kan kayak Allahu Akbar. Akbar itu sifatnya Allah. Ya. Allah besar. Maha besar itu sifatnya Allah. Menambah sifat lain sebelum akbar. Boleh saja sini dikatakan menambah sifat satu sifat atau dua sifat atau beberapa sifat untuk Allah. Fayaqulu Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Terus aneh-aneh tapi akbarnya beda jelas dia ngomong. Nah, nyebut yang sifat-sifat lain. Ya enggak? Tapi ini khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Menambah sifat ketika takbir. Paham? Allahu Akbar. Akbar itu kan sifat Allah. Ya, inilah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ditambah sifat untuk Allah. Kayak sifat untuk Allah apalagi? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Akhirnya Asmaul Husna itu disebutnya kalau. Hah? Kapan kata makmum nak sholatnya? Nama aja Asmaul Husna pun nak sholat. Ya, jadi jangan aneh-aneh. Itu pun khilaf. Khilaf antara ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak mengatakan tidak boleh. Jadi sudah. Ya, simple baik. Allahu Akbar. Ya. Sudah, itulah di antara syarat-syarat ketentuan untuk mengucapkan takbiratul ihram. Mudah-mudahan dapat dipahami dari segala syarat yang simple ini. Insya Allah pemahamannya tepat dan mudah-mudahan dapat kita amalkan yang tepat. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, ini sudah lewat dari Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah awsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasulina wa bi kulli sulih salla wa sallam rabbi alaihi antal haqqi wa alihi wa sahbihi dadata sahbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.